Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkatnya lah kita masih diberi kesehatan di masa pandemi ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Yantos SIP MSI selaku dosen Sistem Hukum Indonesia, dan yang saya hormati teman-teman semuanya yang menonton video ini. Baiklah, perkenalkan saya Tari Pratama Putri Grasevi dari kelas 3 Public Relation D, Prodi Ilmu Komunikasi UIN Riau. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit pidato saya tentang pentingnya akan kesadaran hukum dengan tema yang saya angkat, yaitu mematuhi peraturan lalu lintas. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menyampaikan pidato saya. Teman-teman semuanya pasti sudah tahu kalau kita ini hidup di zaman modern, di mana apapun itu serba mudah, termasuk transportasi. Kita bisa menggunakan transportasi umum, kendaraan umum, mobil pribadi ataupun mobil pribadi untuk mempercepat kita untuk sampai ke tujuan kita. Tapi apakah kita sadar bahwa sesuatu yang permudah kita itu justru bisa merugikan diri kita, bahkan merugikan orang lain? Kenapa begitu? Karena kita tidak menerapkan disiplin dengan baik. Teman-teman semuanya pasti sudah tahu kalau disiplin itu indah. Ketika kita tidak menerapkan disiplin dengan baik, itu bisa merugikan diri kita bahkan orang lain. Contohnya di dalam transportasi. Banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi ataupun kecelakaan yang terjadi karena kurangnya disiplin kita dalam berlalu lintas. Berdasarkan informasi dan sumber terpercaya yang saya ketahui, ada 3 faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Yang pertama itu adalah faktor pengendara atau diri kita sendiri. Kenapa begitu? Karena apabila kita mengendara dalam keadaan ugal-ugalan, mengantuk, atau tubuh kita kurang fit, itu bisa menyebabkan kecelakaan. Dan itu bisa merugikan diri kita, pacar kita mungkin, sahabat kita, bahkan orang lain. Itulah kenapa ketika kita sebagai pengguna umum ataupun pengguna jalan raya, kita harus berhati-hati dimanapun dan kapanpun kita berada, agar kita tidak merugikan diri kita. Kita sebagai pengguna umum ataupun pengguna jalan raya, kita harus berhati-hati dimanapun dan kapanpun kita berada, agar kita tidak merugikan diri kita bahkan orang lain. Faktor yang kedua adalah faktor jalan. Faktor jalan yang dimaksud ini adalah ketika jalan rusak, jalan itu buntu, jalan berlobang, itulah salah satu faktor besar yang bisa menyebabkan kecelakaan. Hal ini sering terjadi di kota-kota kecil yang khususnya jalan tersebut berlubang ataupun jalan tersebut belum sama sekali diaspal. Itu juga merupakan satu hal besar yang bisa menyebabkan kecelakaan. Yang ketiga adalah faktor kelengkapan kendaraan. Seperti spion contohnya. Kita itu diwajibkan memakai spion agar kita mempermudah melihat kendaraan yang ada di belakang kita. Spion itu diciptakan untuk mempermudah kita kok. Jadi jangan cuma karena kita malu ataupun karena pengen gaya-gayaan, kita melepaskan spion kendaraan kita. Teman-teman semuanya, patuh peraturan lalu lintas itu merupakan hal yang mulia. Apabila kita mematuhi peraturan tersebut, kita nggak akan merasa rugi, kita nggak akan merasa berat gitu. Jadi seharusnya kita sebagai mahasiswa terpelajar bisa menarik kesimpulan bahwa mematuhi peraturan lalu lintas itu merupakan hal yang harus kita kerjakan, merupakan hal yang harus kita patuhi. Dan jangan sampai cuma karena kita tidak disiplin dalam berlalu lintas bisa merugikan diri kita, orang lain, bahkan orang tersayang kita. Ada banyak undang-undang yang mengatur tentang peraturan lalu lintas. Salah satunya itu adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu tentang lalu lintas dan angkutan umum. Nah, undang-undang ini disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 22 Juni pada tahun 2009 di Jakarta. Baiklah teman-teman semuanya, sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak terdapat kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.